Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang masih bisa ketemu Anda dengan saya Safrani Daniel setelah kita melakukan pertemuan ujian tengah semester. Kita lanjutkan pada materi yang ke-8 yaitu model penugasan. Rumusan permasalahan di dalam model penugasan adalah, atau dengan kata lain masalah penugasan, hampir sama dengan metode transportasi, perbedaannya pada asumsi yang digunakan. Masalah penugasan mencakup sejumlah M pekerjaan dan N mesin. Pekerjaan disimbolkan dengan I, yaitu yang 1, 2, 3, dan selanjutnya yang ke M. Ketika ditugaskan ke mesin, mesinnya disimbolkan dengan J, 1, 2, 3, dan seterusnya disimbolkan dengan N, memerlukan biaya, yaitu cost IJ atau CIJ. Dan tujuannya adalah untuk menugaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke mesin-mesin dengan biaya total terendah. Tapi ada juga tujuan nanti untuk pendapatan tertinggi, penugasan dengan pendapatan tertinggi. Jadi bisa dengan biaya terendah dan bisa dengan pendapatan tertinggi. Jika pendapatan atau dengan biaya terendah berarti minimisasi, dan pendapatan tertinggi berarti maksimisasi. Perumusan permasalahannya adalah sebagai berikut. Perumusan masalah ini dapat dipandang sebagai kasus khusus dari model transportasi. Di sini pekerjaan mewakili sumber dan mesin mewakili tujuan. Secara umum, model penugasan dapat dilihat sebagai berikut. Sisi baris adalah pekerja atau sebagai sumber, dan sisi kolom adalah mesin. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga kinerjanya pasti berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan-karyawan yang berlainan juga tentu akan berbeda-beda. Asumsinya adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau jumlah sumber sama dengan jumlah tugas, atau jumlah pekerja sama dengan jumlah pekerjaan. Asumsi yang kedua, setiap sumber harus ditugaskan untuk satu tugas, bedanya dengan transportasi satu-satu. Langkah-langkahnya mungkin kita terus langsung ke contoh soal saja nanti ya. Langkah-langkah ini bisa Anda baca saja ya. Yang pertama, merubah materi cost menjadi materi kompetensi cost. Yang kedua, pilih elemen terkecil pada setiap kolom untuk mengurangi seluruh elemen pada dalam kolom. Yang ketiga, mencari schedule penugasan. Dan yang keempat, revisi jika masih belum maksimal cara. Yang kelima, buat schedule penugasan. Yang keenam, lihat apakah sudah sama atau tidak sumber dan tugasnya. Ini yang keenam ya, sumber dan tugasnya sama atau tidak. Jika tidak sama maka harus dibikin sama ya, dan seterusnya. Ini catatan penting untuk mengetahui kemungkinan penugasan adalah dengan cara N faktorial. Contoh masalah minimisasi. Tabel biaya di bawah menunjukkan
menunjukkan biaya penugasan karyawan untuk bermacam-macam pekerjaan. Ada 4 pekerjaan, ada 4 karyawan. Karyawan disimbolkan dengan ABCD, pekerjaan disimbolkan dengan 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan 4 Romawi. Di sini berarti bahwa A ditugaskan di pekerjaan pertama dengan biaya sebesar 15, A ditugaskan pada pekerjaan kedua dengan biaya 20, A ditugaskan pada pekerjaan yang ketiga dengan biaya 18, dan A ditugaskan pada pekerjaan keempat dengan biaya 22. Demikian seterusnya. Ada N kemungkinan penugasan, berarti ada N-nya itu adalah 4 baris dan 4 kolom. Berarti ada N faktorial, berarti ada 24 kemungkinan. Selanjutnya adalah tentukan nilai terkecil. Tentukan nilai terkecil pada setiap baris. Ini setiap baris ini, ya, tentukan nilai terkecilnya, yaitu baris A 15, baris B 14, dan baris C 20, dan baris D adalah 16. Langkah selanjutnya adalah kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut. Berarti nilai setiap baris ini dikurangi dengan nilai 15 ini. Ya. Nilai ini baris yang kedua dikurangi 14, nilai baris yang ketiga dikurangi dengan 20, nilai baris yang keempat dikurangi dengan 16. Ini hasilnya. Setelah dikurangi hasilnya sebagai berikut, ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat pada langkah pertama ini ada kolom yang ketiga tidak mempunyai nilai minimal satu nilai 0. Jadi tidak ada nilai 0. Bahasa sederhananya kita tidak ada nilai 0. Kalau tidak ada nilai 0, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 2. Maka langkah selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kurangkan nilai pada kolom, ya, nilai pada kolom yang tidak punya nilai 0 dengan nilai terkecilnya. Berapa nilai terkecilnya? Yaitu 2. Berarti 3 dikurang 2 seperti ini. 3 dikurang 2, 7 dikurang 2, dan seterusnya. Berarti hasilnya adalah 1,510. Kalau sekarang kita lihat bahwa semua kolom sudah mempunyai nilai 0. Ini sudah punya dan punya. Selanjutnya, kalau semua sudah punya nilai 0 setiap kolomnya, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu bikin schedule penugasan dengan menggaris atau mulai menggaris pada jumlah kolom terbanyak. Kita lihat di sini jumlah 0 terbanyak ini nolnya 2, ini 1, 1, 2. Kalau kita lihat ke baris 1, 1, 2, 2. Berarti yang terbanyak itu adalah 2 nolnya. Baik, kita mulai dengan menggaris pertama pada 0 yang punya 0 pada 0 yang pada baris atau kolom yang punya 0, 2. Ini yang pertama. Kita garis di sini yang pertama. Oke, selanjutnya ini. Dan selanjutnya ini. Habis, tidak ada lagi 0 yang belum tergaris. Setelah itu kita lihat karena jumlah garisnya berapa garisnya? 3. Jumlah garisnya adalah 3, tidak sama dengan baris dan kolom. Baris dan kolomnya ada berapa? Ya, ada 4. Baris dan kolom ada 4, garisnya ada 3, berarti tidak sama. Kalau tidak sama, maka lanjut langkah keempat.
Langkah keempat yaitu kurangi nilai yang tidak kena garis dengan nilai yang terkecil dari nilai yang tidak kena garis. Berarti nilai yang tidak kena garis, oke, ini ya, ini dikurangi dengan nilai terkecil yang tidak kena garis ini. Ini nilai terkecilnya. Berarti semua nilai-nilai yang tidak kena garis dikurangi dengan angka 1, dengan nilai 1. Berarti 5 dikurang 1, 1 dikurang 1, 7 dikurang 1, 2 dikurang 1, 5 kurang 1, 3 dikurang 1 ya. Itu yang pertama, dikurangi nilai yang terkecil. Setelah itu yang terkecil itu, nilai 1 ini tambahkan pada nilai perpotongan garis. Mana perpotongan garisnya adalah 5 dan 1. Perpotongan garis 5 dan 1. Berarti ditambahkan di sini. Berarti 5 tambah 1, 1 ditambah 1. Oke, bagaimana hasilnya? Ini. Ini tadi setelah dikurangi 1 semua, dan ini ditambah 1. Setelah ini dikurangi 1 dan ditambah 1 untuk perpotongan, maka bikin schedule penugasan dengan menggaris, mulai dari menggaris pada jumlah 0 yang terbanyak. Oke, sebelum kita garis, kita hitung dulu berapa 0 yang paling banyak. Sini 2, sini 2, sini 1, sini 2, sini 2. Tetap jumlah yang terbanyak adalah 2, maka kita boleh menggaris yang paling pertama adalah yang banyak, 2. Ini 2, bebas saja menggarisnya, bebas menggarisnya. Saya mulai dengan di sini 2. Selanjutnya kita garis lagi. Iya, yang ini 2 0-nya kita garis lagi. Terus yang ini, oke. Terus yang lain mana? Yang ini, sisa ini yang belum digaris. Boleh garis ke sini, boleh juga garis ke sini, bebas. Oke, saya garis ke sini. Sekarang jumlah garisnya ada 4. Garisnya 4, baris dan kolomnya 4, berarti sama. Bila garis sama dengan kolom, berarti dia sudah optimal. Berarti stop perhitungan. Nah, kalau sudah stop perhitungan, dia sudah optimal. Langkah kelima, schedule penugasan. Dengan memperhatikan tabel langkah keempat, kita bagaimana menugaskannya. Yaitu yang pertama adalah Anda perhatikan baris ABC dulu. ABC di sini. Maka untuk memulai pertama kali yang Anda bikin adalah Anda perhatikan kata kuncinya adalah 0 yang paling sedikit jumlah pada baris. 0 yang paling sedikit jumlahnya pada baris. Oke. Pada baris keberapa 0 yang paling sedikit jumlahnya? Yaitu pada baris pertama, baris B. Ini ada 2, baris pertama 2, baris B 1, baris C 3, baris B, D 4. Jadi yang 1 itu hanya pada B. Maka yang pertama Anda tulis di sini adalah B1. B1. Nah, seterusnya setelah B1, maka berarti pekerjaan pertama itu sudah dijatahkan untuk B. Berarti ini kita tutup. Ya. Setelah itu yang mana lagi yang punya pekerjaan hanya 1 lagi 0-nya. Ya, ini tutup. Berarti yang ini A. Berarti A adalah 3. Jadi A3. Setelah itu ini masih kosong. Ini 1 karena ini sudah punya A. Berarti ini D4.
D4. Berarti tinggal satu lagi yaitu C2. Ya. Jadi itu untuk penugasan dari B1, A3, D4 dan C4. Nah, angka-angka ini dari mana kita dapat? Ya, angka ini kita lihat A3. Kita lihat di sini A3 18. Terus B1 14 di mana? Ini B1 14. Seterusnya C2 ini C2 ini 20 dan D4 16. Jadi kita jumlahkan 68. Maka kesimpulannya adalah perusahaan tersebut akan mendapatkan biaya penugasan optimal selama sebesar 68 satuan. Perusahaan tersebut akan mendapatkan biaya penugasan optimal sebesar 68 satuan dengan menugaskan pekerjaan A pada pekerjaan 3 dan pekerjaan B pada pekerjaan 1, C pada pekerjaan 2 dan D pada pekerjaan 4. Ini adalah kesimpulannya. Baik, kita teruskan. Setelah minimisasi ini selesai, kita lanjutkan dengan maksimisasi. Sebelumnya kita lihat contoh bahwa jika jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris, ya, seperti ini, jumlah kolomnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, barisnya ada 4, maka harus ditambah dengan satu baris lagi. Satu baris lagi, yaitu baris dummy, dan nilainya adalah 0. Ingat, ini dummy untuk baris E, nilainya adalah 0 semua. Selanjutnya kita teruskan dengan masalah maksimisasi. Kalau masalah minimisasi terkait biaya, maka masalah maksimisasi terkait dengan laba atau sifatnya yang harus maksimum. Misalnya laba, pendapatan, penjualan, itu contoh-contoh maksimum. Langkahnya sama dengan masalah minimisasi. Perbedaannya pilih laba tertinggi untuk dikurangi seluruh elemen pada bar yang ada dalam baris. Ini contoh matrik keuntungan. Ini matriknya, contohnya pekerjaannya ada 5, karyawannya ada 5, atau pekerja ada 5, pekerjaan ada 5. Ini data-datanya. Seperti langkah yang sama pada minimisasi, hanya bedanya kita di sini memilih angka yang maksimum, yaitu nilai terbesar pada setiap baris. Baris A yang terbesar adalah 15, baris B yang terbesar adalah 15, baris C yang terbesar 12, baris D yang terbesar 16, baris E yang terbesar 17. Setelah kita dapatkan angka terbesar, nilai terbesar ini, maka angka nilai-nilai ini kita dikurangi oleh nilai setiap baris. Nilai setiap baris berarti 15 dikurang 10, dikurang 12, dikurang 10, dikurang 8, dikurang 15. Begitu juga dengan baris yang kedua, 15 dikurang 14, 15 kurang 10, 15 kurang 9, 15 kurang 15, dan 15 kurang 13, dan seterusnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini setelah setiap baris dikurangi nilai terkecil pada barisnya masing-masing. Setiap angka terbesar pada barisnya, ini adalah hasilnya setelah nilai terbesar pada baris tersebut dikurangi dengan nilai yang ada pada baris tersebut. Ya. Oke, sekarang kita lihat
karena kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 tidak terdapat nilai 0, maka dilanjutkan langkah kedua. Langkah kedua ini sama dengan masalah yang minimisasi, yaitu kita nilai pada setiap kolom 1, kolom 2, kolom 3 dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Berarti 5, 1, 3, 3, 7 dikurangi dengan 1. Demikian juga yang ini 3, 5, 4, 1, 1, 4 dikurangi dengan nilai 1. Juga ini semua dikurangi dengan nilai 3. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang semua kolom sudah mempunyai nilai 0. Bikin schedule penugasan dengan menggaris pada jumlah kolom yang terbanyak. Jumlah baris atau kolom yang nilai 0 yang terbanyak. Oke, kita mulai menggaris 1, 2, 3, 4. Ini seterusnya berarti kita harus masuk langkah ke-3, langkah ke-4, karena jumlah garis dan kolom baris tidak sama. Garisnya ada 4, baris dan kolomnya ada 5. Maka lanjut langkah ke-4. Langkah ke-4 yaitu kurangi nilai-nilai yang tidak kena garis dengan nilai yang terkecil dari nilai yang tidak kena garis. Berarti nilai-nilai ini yang tidak kena garis dikurangi nilai terkecilnya, yaitu 2. Berarti 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 2 dikurang 2, 2 dikurang 7 dikurang 2, dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita kurangi yang nilai baris yang tidak kena garis, maka langkah yang kedua adalah tambahkan nilai terkecil tadi dengan nilai pada perpotongan. Ini ada 3 nilai perpotongan, yaitu 2, 5, dan 0. 5, 2, dan 0, atau 2, 5, dan 0. Berarti 2 ditambah 2, nilai terkecil ini 2 ditambah 2, 5 ditambah 2, 0 ditambah 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini hasil dari langkah ke-4 ini. Nah, seterusnya kalau kita sudah melakukan penambahan dan pengurangan, maka kita bikin schedule lagi. Untuk bikin schedule lagi, prinsipnya tetap sama, yaitu mulai menggaris pada jumlah 0 yang terbanyak. Sekarang kita hitung 0 yang terbanyak. Di sini ada 3. Ini barisnya ya 2. Ini 3 nolnya. Ini 2. Ini 1. Kalau kolom ini 2. Ini 2. Ini 3, ini 2, ini 2. Berarti yang 3 yang terbanyak. Kalau 3 yang terbanyak, kita pilih yang mana? Ini yang 3 yang banyak, ini 3 yang banyak. Oke, ini 3 yang terbanyak. Selanjutnya ini 2. Selanjutnya ini 2. Selanjutnya ini juga 2. Dan ini 2. Dan ini tidak ada lagi. Habis. Berarti sudah kita lihat jumlah baris dan jumlah kolomnya, garisnya sama. Ada 5 garis sama dengan jumlah baris dan kolom. Maka solusinya sudah optimal. Dan seterusnya, kalau sudah optimal, berarti kita bikin schedule penugasan. Caranya schedule penugasan, kita mulai dengan tadi mana? 0 yang paling sedikit. Ya, kata kuncinya adalah 0 yang paling sedikit. Yaitu yang paling sedikit pertama adalah E pada baris. Paling sedikit pada baris.
Prinsipnya adalah 0 paling sedikit jumlahnya pada baris. Oke, kita mulai. Baris mana yang nolnya 1? Ini E, berarti kita langsung meletakkan E di 3. E3. Seterusnya ada lagi nggak yang 1? Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti tidak ada lagi yang 1. Nah kalau demikian berarti ada kemungkinan 2 schedule penugasan. Ya. Berarti itu ada 2 schedule penugasan. Baik, kita mulai, terserah mau yang mana. Oke, kita mulai yang dari atas dulu. A. A kita boleh pilih yang ini atau yang ini. Kita pilih yang 2. A2. Oke, A2. Berarti A sudah selesai. Ya. Setelah itu apa? Yang 1 lagi. Berarti ini sudah selesai, ini sudah selesai, sudah pertukannya. Berarti yang 1 mana? Ini sudah, berarti yang ini. Iya, ini tinggal 1. Berarti D4. D4. Berarti 4 sudah untuk D. Berarti tinggal yang mana? 1 dan 5. Ini sudah, berarti yang B tidak ada pilihan lain karena ini antara ini sama ini, dan yang ini sudah di yang pekerjaan 4 sudah di D, ya, maka B1 berarti C5. Demikian untuk solusi penugasan yang pertama, schedule penugasan yang pertama seperti ini. Dan schedule penugasan yang kedua, tadi kita sudah mulai dengan yang pertama yang E adalah 3 tetap. Tadi kita waktu pertama kali A adalah yang kedua, maka kita mulai dengan A yang kelima. A yang kelima, oke? Setelah A yang kelima, berarti A ini yang kelima. Selanjutnya ini kita berarti C, ya. C tinggal 1, ya. C1. Berarti C adalah ini. C adalah ini. C1. C1, oke. A5, C1. Seterusnya mana lagi yang 1? Ini. B di sini sudah diambil untuk C. Berarti B tinggal 1 di sini. B tinggal 1 di sini. Berarti ini punya B. B4. B4. 4 habis. Berarti yang ini sudah di sini. Berarti yang D tidak ada pilihan lain, D adalah 2. D2. Berarti sudah semua. E sudah, A sudah, C sudah, B sudah, dan D sudah. Oke. Selanjutnya untuk angka ini. Dari mana kita ambil angka ini? Tabel maksimal ini. Jadi kita lihat A2 ini 12, B1 14, B1 14, C berapa? C5 12, ini 12, ini 12.
D4 16 E3 E14 jumlahkan 68. Dan pada schedule penugasan yang kedua A5 15 B4 15 C1 9 D2 15 E3 14 jumlahnya sama 60. Seandainya Anda mengerjakan dua schedule penugasan ini dan hasilnya berbeda, berarti pekerjaan Anda salah. Jadi harus sama? Iya, harus sama. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan penugasan optimal sebesar 68 satuan dengan schedule penugasan pertama dan yang kedua yang sama, angkanya 68. Schedule penugasan pertama menugaskan pekerjaan A pada pekerjaan 2, B1, C4, D C5, D4, E3, dan schedule penugasan yang kedua adalah A5, B4, C1, D2, dan E3. Demikianlah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk penugasan, model penugasan. Masalah-masalah penugasan tambahan adalah dalam masalah penugasan personalia seperti tidak memenuhi syarat. Masalah-masalah penugasan tambahan yaitu dalam masalah penugasan personalia seperti tidak memenuhi syarat keterampilan yang diperlukan. Misalnya pengetahuan teknis, fisik, dan sebagainya, penugasan tersebut bisa tidak dilakukan atau tidak menguntungkan bila dilakukan. Caranya dengan menandai setiap elemen yang tidak mungkin dengan satu nilai yang sangat besar yang tidak diketahui, yaitu M. Yaitu M untuk masalah minimisasi dan min M untuk masalah maksimisasi. Langkah pemecahan selanjutnya persis sama dengan prosedur metode yang telah kita bahas. Demikian materi tentang model penugasan yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya model. Terima kasih.